ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di pagi yang penuh berkah ini kita panjatkan segala puji, segala syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan obrolan kita tentang iman. Kemarin kita sudah berbicara tentang buah pertama dari keimanan. Ketika iman itu telah tumbuh, berakar kuat di dalam hati, lalu dia tumbuh, maka dia akan memberikan buah. Buah pertama yang kemarin kita bicarakan adalah seseorang akan bersegera dalam melakukan kebaikan, dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Dia tidak akan ingin didahului oleh orang lain untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dia akan berusaha untuk menyebarkan kebaikan itu, untuk mengajak orang untuk ikut melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam, dan beliau masuk Islam, menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, beliau tidak ingin Islam itu berhenti pada dirinya. Abu Bakar segera pergi mendatangi satu persatu kawan-kawan yang beliau anggap akan mudah dalam memimpin Islam. Beliau datangi satu-satu kawan-kawan yang beliau anggap baik dan jauh dari kehidupan jahiliyah, sehingga masuk Islamlah di tangan Abu Bakar As-Siddiq orang-orang seperti Utsman bin Affan. Itu diajak oleh Abu Bakar yang keimanannya begitu dia masuk Islam langsung mendorong dia untuk keluar, untuk mengajak dan menularkan Islam itu kepada orang lain. Hanya kemarin di dalam surat Al-Asr itu ada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setelah ada iman lalu dia melakukan amal saleh, maka itu akan kemudian mendorongnya untuk menyebarkan kebaikan itu, menyebarkan kebenaran itu kepada orang lain. Lalu poin kedua adalah menguatnya sensitivitas seseorang terhadap dosa dan maksiat. Maksudnya apa? Dia akan sangat sensitif terhadap dosa ataupun maksiat. Radarnya tinggi. Dia tidak akan pernah nyaman ketika harus berdekatan dengan dosa atau maksiat. Ketika dia berada di lingkungan atau di antara kawan-kawan yang di situ melakukan maksiat, dia tidak akan pernah merasa tenang. Dia akan segera meninggalkan itu. Sensornya, radar maksiatnya tinggi. Dia akan segera meninggalkan itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhaf an yaqa 'alaihi." Jadi seorang mukmin itu ketika melihat dosa, dia akan melihat dosa itu bagaikan gunung. Dosa itu dia akan lihat seperti gunung yang dia khawatir gunung itu akan jatuh menimpanya. Yang dia khawatir akan menimpanya. Berbeda dengan wa innal fajir yaradhubahu kadhubab mar'a ala anfihi fa qalbihi hakadha.
Sementara orang yang fajir, seorang pendosa yang imannya tipis, seorang pendosa dia akan melihat dosa itu seperti lalat yang lewat di hadapan mukanya. Yang kalau dia ginikan saja itu lalat itu sudah pergi. Artinya dia melihat dosa itu sebagai sesuatu yang remeh sekali, sesuatu yang ringan saja dia lakukan. Tidak ada sedikit pun di dalam dirinya yang mencegahnya untuk melakukan dosa-dosa itu, karena dia melihat seperti lalat saja. Berbeda dengan mukmin tadi, ya. Dia lihat sekecil apapun dosa, dia melihat seperti gunung yang besar. Karena itu para ulama mengatakan, ketika engkau melakukan dosa kecil, jangan melihat kecilnya dosa itu, akan tetapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat. Jangan melihat kecilnya maksiat yang kita kerjakan. Ini kan cuma dosa kecil, gak apa-apa dosa sekali. Tapi lihat kepada siapa kita bermaksiat. Kita bermaksiat kepada Allah yang Maha Besar. Jadi tidak penting ukuran maksiat itu apakah dia kecil, apakah dia besar, karena kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkat keimanan seseorang akan menentukan seberapa tinggi sensitivitasnya terhadap maksiat. Dia akan selalu mengingat di dalam dirinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja melakukan mithqala dzarrah khair, kebaikan walaupun sebiji zarah, itu perumpamaan untuk hal yang paling kecil sekali, dia pasti akan melihat kebaikan itu mendapatnya di akhirat nanti. Begitu sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa, keburukan yang dilakukan, itu pasti akan kita temukan, kita dapati di akhirat nanti. Gak ada yang akan luput dari Allah. Yang pernah kita berpikir, ini dosa kecil, Allah kan maha pengampun. Allah memang maha pengampun, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk kemudian seenaknya berbuat dosa. Mari kita lihat bagaimana Luqman di dalam Al-Quran mendidik anaknya. Ketika Luqman berkata dalam firman Allah, "Ya bunayya, innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah." Luar biasa ini, Allah memberikan gambaran tentang bagaimana seorang ayah mendidik tauhid kepada anaknya, mendidik kepada anaknya bagaimana muraqabatullah, pengawasan Allah, bahwasanya tidak ada apapun yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbah min khardal. Ya, wahai anakku, sungguh sekecil apapun sesuatu amal perbuatan itu, lalu yang kecil itu tersembunyi, entah itu di balik batu, entah itu tersembunyi di langit, entah itu tersembunyi di bumi, ya'ti biha Allah. Allah pasti akan mendatangkannya di akhirat nanti. Pasti kita pasti menemukan kecil apapun perbuatan yang kita lakukan, entah itu baik entah itu buruk, tidak ada yang luput dari Allah. Bapak Ibu dalam hati Allah, suatu ketika seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya mempunyai beberapa orang budak." Ya, pada masa itu masih ada perbudakan. Saya memiliki beberapa orang budak yang ribunani wa yakhununani wa ya'sunani. Tapi budak-budak itu mereka sering berbohong kepada saya, mereka sering berkhianat kepada saya, mereka sering melanggar apa yang saya perintahkan. Padahal seorang budak itu dia harus taat kepada tuannya.
Lalu dia katakan, maka sering pula kemudian saya mencaci mereka, memaki mereka, dan bahkan memukul mereka. Jadi dia ini bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dia lakukan terhadap budak-budaknya itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah yuhsabu ma kharuka wa 'asauka wa kadzabuka wa iqabaka iyyahu. Fa in kana iqabuka iyyahu biqadri dhunubihim kana kifafan la laka wa la 'alayka. Wa in kana iqabuka iyyahu duna dhunubihim kana fadlan 'alayka. Wa in kana iqabuka iyyahu fawqa dhunubihim ukhtussa lahum minka al-fadl." Jadi Rasulullah mengatakan, di hari kiamat nanti akan dihisab. Apa yang dihisab? Akan dihisab pengkhianatan mereka kepada, pengkhianatan budak-budak itu kepada. Akan dihisab pula pelanggaran-pelanggaran mereka kepada. Akan dihisab pula kedustaan-kedustaan mereka kepada. Dan dihisab pula hukuman yang engkau lakukan terhadap mereka, hukuman yang engkau jatuhkan kepada mereka. Jika hukuman yang engkau berikan itu sama dengan perbuatan mereka, kesalahan mereka, maka sudah kosong-kosong. Gak ada lagi tambahan hukuman dari Allah terhadap mereka dan juga tidak kepada, karena sudah impas. Nah, kalau hukuman yang engkau berikan ternyata masih kurang dari kesalahan mereka, maka kekurangan hukuman itu akan diberikan oleh Allah di akhirat. Allah yang akan menghukum mereka. Tapi kata Rasulullah, jika ternyata hukuman yang engkau berikan lebih berat daripada hukuman yang seharusnya mereka terima, maka engkau akan dikisos, kata Rasulullah. Allah akan menghukummu atas kelebihan hukuman yang engkau berikan. Maka mendengar itu laki-laki kemudian pergi dan menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'u al-mawazin al-qista yawm al-qiyamah fala tuzlam nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan pada hari kiamat kami akan letakkan timbangan yang sangat tepat, yang tidak ada kesalahan pada timbangan itu. Fala tuzlam nafsun syai'an, tidak akan ada seorang pun yang dizalimi pada saat timbangan itu, pada saat dihisab amal itu, meskipun sebiji zarah pun. Wa kafa bina hasibin, kata Allah, dan cukuplah kami yang melakukan penghitungan, cukuplah kami yang melakukan hisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar itu laki-laki itu takut sekali. Lalu dia katakan, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat ada solusi lain untuk budak-budak saya ini kecuali saya akan membebaskan mereka, saya akan memerdekakan mereka." Kenapa? Karena dia takut jika hukuman yang dia berikan nanti ternyata lebih berat dari kesalahan budak-budak itu, dan dia takut atas kisos yang akan dia terima di hari akhirat nanti. Bapak Ibu dan Allah, itu yang kedua, ya, menguatnya sensitivitas radar sensor kita terhadap maksiat. Jadi kalau satu ketika Bapak Ibu merasakan ketika ada maksiat di satu tempat, atau ketika diajak untuk melakukan maksiat, lalu ibu menolak, bapak menolak, maka berbahagialah, karena itu berarti sensor iman kita mulai menguat. Dan seiring dengan menguatnya iman, sensor itu juga akan semakin menguat. Contoh nyatanya adalah di bulan Ramadan ini. Contoh nyatanya di bulan Ramadan ini, ketika kita mampu berpuasa dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, padahal di rumah kalau kita mau makan, makanan ada, mau minum ada, tapi iman kita melarang kita untuk melakukan itu. Nah, itu terkait dengan poin yang kedua.
Saya kemarin lihat di YouTube, ada orang membuat semacam eksperimen sosial di Barat. Jadi ada orang Islam dengan temannya non Muslim, ya. Dia ingin membuat semacam eksperimen sosial mencari Muslim yang sedang berpuasa. Jadi video YouTube ini dia buat baru di bulan Ramadan ini. Dia ingin mencari Muslim yang berpuasa untuk dia tawarkan sesuatu agar dia mau membatalkan puasanya. Maka dia cari di jalanan, kalau lihat muka-muka seperti muka Arab, dia akan cegah. Apakah Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Apakah Anda berpuasa? Ya, saya berpuasa. Oke, kata. Mau nggak? Saya akan berikan Anda iPhone keluaran terbaru. Saya nggak tahu harganya berapa. iPhone keluaran terbaru. Dengan syarat Anda mau minum ini. Jadi dia buat bawa botol minum. Cukup minum ini, iPhone terbaru ini akan jadi milik Anda. Dengan tegas laki-laki itu mengatakan, no, enggak mungkin. Jangankan cuma ini, kasih yang lain yang lebih mahal biasa enggak akan mau. Dia coba berkali-kali, orang laki-laki itu tetap mengatakan tidak, enggak akan. Lalu lewat orang lain. Dari penampilannya dia pakai jubah gitu, Muslim, ya. Lalu wanita ini yang si pewawancara ini manggil dia, Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Berpuasa? Iya, saya berpuasa. Lalu dia tawarkan hal yang sama. Mau nggak? Minum ini, saya akan beri Anda iPhone terbaru. Laki-laki itu mengatakan, yang benar, iPhone terbaru, iya. Cuma minum ini aja. Iya. Serius? Masa saya cuma minum ini dikasih iPhone terbaru? Iya. Dia ambil itu botol minum. Laki-laki yang pertama tadi itu kaget. Apa-apaan ini? Itu yang benar aja. Masa cuma gara-gara iPhone mau membatalkan puasa? Dia halangi laki-laki itu, dia rebut itu minuman itu dari tangan laki-laki itu. Laki-laki ini kemudian berusaha merebut lagi. Gak bisa kata orang itu. Masa jangan sampai batalkan puasa hanya gara-gara iPhone itu. Terus laki-laki bilang, gak apa-apa, cuma sehari aja, besok bisa puasa lagi. Kapan lagi saya dapat kesempatan harus seperti ini? Terus itu saling rebutan. Dan akhirnya si laki-laki kedua yang tadi pura-pura mau minum itu, ternyata dia teman dari si pewawancara. Dia ingin melihat seberapa keras ya laki-laki itu mempertahankan keimanannya dan seberapa keras dia akan mencegah orang lain untuk membatalkan puasa. Nah, yang saya maksudkan adalah itu merupakan bagian dari bentuk sensitivitas terhadap dosa tadi, di mana dia tidak hanya mencegah dirinya untuk melakukan keburukan maksiat kepada Allah, tapi dia juga berusaha untuk menghalangi orang lain, mencegah orang lain dari melakukan maksiat. Dan akhirnya iPhone itu ya dikasih juga ke dia, karena dia sudah terbukti, dia terbukti bisa mempertahankan keimanannya dan mengajak orang lain juga untuk mempertahankan keimanannya. Baik. Kemudian poin ketiga adalah turunnya pertolongan dari Allah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang poin ketiga dari buah keimanan adalah ketika Allah berikan pertolongan dan kekuatan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Kalau semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah, di bawah kuasa Allah, maka Allah lah yang terbaik yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tidak perlu kita berpikir kepada siapa kita minta tolong. Kita tolong langsung kepada Allah, pemilik langit dan bumi.
Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Jika Allah berkehendak untuk berikan rahmat kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Tidak ada siapapun yang dapat menghalangi rahmat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah berkehendak untuk menahan sesuatu, maka tidak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk melepaskan hal itu. Nah, kita tahu di mata Allah semua manusia itu sama. Semua manusia ciptaan Allah. Tapi tentu saja, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Bahkan Allah katakan orang-orang kafir itu yang tidak mau mendengar, yang tidak mau melihat kebenaran, Allah katakan kal an'am bal hum adall. Ya. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat. Begitu juga ketika Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh? Allah Maha. Meskipun semua manusia ini adalah ciptaan Allah, sama bagi Allah, akan tetapi tentu saja ada perbedaan antara orang-orang yang mau beriman kepada Allah, yang mau mengerjakan amal saleh, dengan orang-orang yang larut di dalam kejahatan, yang larut di dalam keburukan, tidak disamakan oleh Allah. Disitulah letak dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan seseorang terkait dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum tadi itu berkaitan erat dengan sikap istiqomah yang dimilikinya. Jadi kemuliaan seorang hamba di sisi Allah berbanding lurus dengan keistiqomahan dan ketakwaannya. Wa law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadabu, itu janji Allah. Jika mereka tetap lurus di dalam jalan itu, di atas Islam, tidak istiqomah di atas jalan itu, benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka dengan air yang segar. Artinya Allah turunkan rezekinya kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga kullama irtaqal 'abdu fi sulamil iman izdada wilayatullahi lahu. Artinya semakin seorang hamba itu meningkat, ya, meningkat keimanannya, akan bertambah pula perlindungan Allah kepadanya. Ya. Semakin iman kita meningkat, semakin dekat pertolongan Allah, semakin tinggi perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menceritakan sebuah kisah. Cerita boleh ya? Ini kisah nyata, bukan kisah kaleng-kaleng, kisah nyata. Ini ditulis di dalam sebuah buku yang berisi kisah-kisah nyata yang berjudul Ada Sama. Ada Sama, keadilan langit. Maksudnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan di dalam buku itu yang menarik. Si penulis mengatakan Allah yumhil wala yuhmil. Innallaha yumhil wala yuhmil. Ini bahasa Arab unik ya. Itu huruf-hurufnya hampir sama. Yang pertama yumhil, yang kedua yuhmil. Ada 4 huruf. Huruf pertama yu, huruf terakhir lam. Di tengah ada ha dan mim. Yang pertama yuhmil, ha-nya dulu baru mim. Yang kedua yumhil, mim dulu baru ha. Artinya apa? Innallaha yumhil, Allah memberikan menunda. Allah mungkin akan menunda, ya, memberikan penundaan waktu terhadap hukuman yang akan Allah berikan terhadap atas kezaliman seseorang.
wala yuhmil, tapi Allah tidak mengabaikannya. Mungkin kita sering melihat di dalam kehidupan sehari-hari, orang itu sering berbuat zalim, orang itu sering berbuat jahat, tapi kenapa Allah tidak menghukum dia? Maka ingatlah, Allah itu yumhil, mungkin Allah masih kasih waktu buat dia, tapi ingat, Allah tidak pernah yuhmil, Allah tidak akan mengabaikan apapun perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Mungkin tidak sekarang, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi baru Allah turunkan hukumannya, bahkan mungkin di akhirat nanti, kita tidak pernah tahu. Yang harus kita yakini adalah bahwasanya Allah itu Maha Adil. Setiap perbuatan pasti ada balasan. Oke, ceritanya mana? Ceritanya belum dimulai, baru akan dimulai. Nah, kisah ini terjadi di Irak. Mungkin sebelum tahun 60-an, ya, sebelum tahun 60-an, karena kalau tidak salah bukunya itu ditulis di akhir tahun 60-an. Tentang seorang penjual sayur, yang penjual sayur di kios kecil. Jadi ada seorang laki-laki, dia menjual sayur di sebuah kios kecil di dalam gang. Itu juga, jadi dia jual sayur tidak di jalan yang besar, tapi di dalam gang. Kiosnya kecil, barang-barang yang dia jual juga sedikit, sehingga uang yang dia dapat setiap hari juga tidak seberapa. Dia menghidupi istri, 5 orang anak, 2 orang adik perempuan, dan 1 orang ibu yang sudah tua. Jadi berapa orang? Istri, 5 anak, 6, 8, 9, 10 dengan dia. Dan mereka tinggal di sebuah rumah, kalau bisa dikatakan rumah, karena itu hanya 1 ruangan kecil saja. 1 ruangan, betul-betul 1 ruangan, tidak ada. Jadi di 1 ruangan itu yang mereka tidur di situ, yang mereka masak di situ, yang mereka terima tamu di situ. Nggak ada nonton TV karena mereka punya TV. Ya. Tapi keluarga itu hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sore laki-laki itu akan pulang, jika hasil penjualannya hari itu agak lumayan, banyak yang terjual, dia akan membeli sedikit daging. Kalau tidak, ya dia akan membeli roti saja, ditambah dengan sayur-sayur yang tidak habis terjual. Namun setiap kali dia pulang, dia akan disambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur oleh keluarga besar itu tadi. Benar-benar sebuah keluarga yang mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada mereka. Keluarga yang tidak pernah mengutuk takdir, yang tidak pernah menyalahkan kenapa mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak anggap itu sebagai sebuah kemiskinan. Mereka syukuri apapun yang diberikan Allah kepada mereka. Walaupun kita mungkin melihat ini keluarga tidak mampu, ini keluarga miskin, tapi mereka tidak berpikir seperti itu. Setiap sore ketika sang bapak ini pulang, akan disambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Lalu mereka akan masak apapun yang dibawa dan makan sama-sama dari satu wadah. Nah, satu hari ketika keluarga ini tengah menunggu sang bapak ini penjualan hari itu agak lumayan. Dia pergi membeli daging, dia pergi membeli roti. Dan ketika dia menyeberang jalan, sebuah mobil yang cukup kencang menabrak dan dia meninggal. Sehingga keluarga ini yang tengah menunggu sang ayah pulang dengan penuh kebahagiaan seperti biasanya, tiba-tiba yang datang justru polisi dan keranda mayat. Kebahagiaan yang tadinya selalu ada di tengah keluarga itu mendadak hilang. Kebahagiaan dan kegembiraan mereka seolah ikut terkubur bersama sang bapak. Mungkin kelas 2 SMA. Namun karena kondisi seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan dia menggantikan ayahnya.
Dia menggantikan ayahnya untuk berjualan sayur. Ini berjalan terus hari demi hari seperti itu. Dia jualan sayur, tiap sore nanti dia juga akan pulang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kegembiraan dan kebahagiaan sudah tidak lagi sama. Tidak lagi sama. Ketika anak ini pulang membawa makanan untuk makan malam, tidak lagi sama sambutannya. Berjalan 3 tahun, ketika sang anak berusia 18 tahun, ada kewajiban untuk mengikuti wajib militer. Setiap laki-laki yang telah berusia 18 tahun wajib mengikuti wajib militer, tidak bisa tidak. Kecuali kalau keluarga itu bisa menebus, jadi bisa ditebus dengan uang yang juga tidak sedikit. Kalau tidak salah sekitar 300 dinar Irak, 300 dinar Irak. Lalu keluarga ini berebut, apa yang harus dilakukan? Kalau si kakak ini pergi wajib militer, maka si adik berarti harus meninggalkan sekolah, karena harus menggantikan untuk berjualan sayur, karena itu satu-satunya sumber pemasukan mereka. Akhirnya si kakak ini mau nggak mau tetap harus berangkat terlebih dahulu. Nah, setelah dia berangkat, sang ibu berusaha mencari uang bagaimana caranya agar bisa menebus anaknya itu agar tidak ikut wajib militer. Dan batas waktunya adalah 1 bulan. Ya. Batas waktu untuk bisa menebus itu 1 bulan. Kalau sudah lewat 1 bulan, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menebus dan dia harus ikut wajib militer selama 2 tahun. Apa yang dilakukan oleh si ibu? Dia kemudian jual rumah kecilnya itu. Ya. Bukan pilihan yang baik sebenarnya, tapi tidak ada lagi pilihan yang bisa mereka lakukan. Dia jual rumah itu. Namun jual rumah itu kan gak sederhana, gak kayak orang jualan sayur. Ya, jual rumah itu nunggu waktu, butuh waktu. Akhirnya ada orang yang mau beli rumah itu setelah 20 hari. Jadi setelah 20 hari berusaha untuk memasarkan rumah itu, akhirnya ada orang beli. Tapi untuk mengurus surat-surat pemindahan hak pemilikan itu butuh waktu 9 hari lagi. Sementara waktunya hanya 30 hari, 1 bulan. Singkat cerita, selesai ya, 29 hari surat-surat selesai, uang di tangan. Maka sore itu, karena tinggal besok, sementara jarak dari rumah ke kota di mana anaknya itu menjalani wajib militer itu cukup jauh, sekitar 250 meter, 20 kilo, 250-an kilometer. Dan kalau naik mobil sekitar 2,5 sampai 3 jam. Maka si ibu ini sore, jadi maghrib itu dia pergi ke terminal untuk mengejar agar bisa sampai ke kota itu dengan membawa uang tebusan. Tapi ternyata karena jarak yang cukup jauh, mobil itu biasanya nggak akan berangkat sebelum penuh. Ya. Mobil nggak akan berangkat sebelum penumpang penuh, karena kalau nggak pergi si supir itu. Ya, untuk bensin aja berapa di sana? Kalau cuma 1 orang nggak berangkat, ya rugi. Setelah menunggu 1 jam, menunggu 2 jam, nggak ada penumpang yang lain. Akhirnya apa? Si ibu itu mendekati salah seorang supir, dia katakan, saya akan bayar penuh. Jadi dia akan sewa 1 mobil, dia bayar penuh, seolah penumpangnya full. Ya udah, supirnya mau. Maka berjalanlah mereka. Nah di jalan, karena cuma berdua, akhirnya ngobrol-ngobrol. Kenapa ibu kok ngotot sekali gitu pergi ke sana? Lalu si ibu ini menceritakan masalahnya, bahwa dia baru ingin menebus anaknya, bahwa dia baru jual rumah, sekarang bawa uang untuk menebus. Nah, di situ kemudian setan masuk.
setan masuk ke laki-laki supir tadi. Ini ada ibu-ibu bawa uang banyak, maka di pertengahan jalan, jadi sudah melewati setengah jalan, sudah lebih dekat kepada kota yang dituju. Itu jalanan kan kosong, Pak, menembus padang pasir. Bahkan ada jurang juga di situ, ada tebing-tebing. Maka di sebuah belokan di mana di situ ada tebing dan di situ ada jurang, dia berhenti. Lalu dia seret si ibu itu keluar mobil. Dia bawa ke balik sebuah batu besar di lereng tebing itu, dan di sana dia tikam ibu itu berkali-kali. Dia tikam dengan pisau. Setelah si ibu itu rebah, lalu dia tinggalkan. Tapi supir ini nggak ingin balik langsung ke kota pertama, karena kalau dia balik langsung, orang-orang akan curiga, kok cepat sekali pulangnya. Nggak sesuai dengan jam yang biasa. Kalau bolak-balik itu berapa jam? Maka dia memutuskan untuk terus menuju kota yang menjadi tujuan. Nah, sampai di sana dia katakan bahwa penumpangnya semuanya sudah turun tadi sebelum sampai terminal. Lalu ketika dia sampai di sana, ternyata ada banyak penumpang yang ingin menuju kota yang pertama tadi. Ya. Jadi setelah sampai terminal gak lama mobilnya penuh lagi, sehingga dia balik menuju kota yang pertama. Nah, ketika dia balik, dia penasaran. Supir ini penasaran, kira-kira si ibu tadi sudah mati atau belum. Maka dia berhenti lagi di situ. Dia berhenti lagi di situ. Lalu dia katakan kepada penumpang, tunggu sebentar, saya mau buang air. Dia katakan ke penumpangnya, saya mau buang air kecil dulu. Lalu dia pergi ke tempat kebalik batu tadi di mana si ibu tadi dia tikam. Ternyata dia masih mendengar perang kesakitan dari si ibu. Ternyata ibu itu walaupun sudah ditikam seperti itu, masih hidup, masih menelan kesakitan. Laki-laki marah, belum mati juga rupanya. Maka dia ambil sebuah batu yang cukup besar yang ada di situ. Maksudnya dia ingin hantamkan batu itu ke kepala si ibu agar ibu itu mati. Begitu dia mau mengambil batu itu, yang terdengar justru teriakan yang sangat kencang dari laki-laki. Kenapa? Ternyata di bawah batu itu ada ular yang sangat berbisa. Ada ular berbisa di bawah batu itu dan langsung mematuknya ketika dia mau mengambil batu itu. Teriakannya kencang sekali. Penumpang yang ada di mobil mendengar teriakan itu. Maka mereka semua langsung turun dari mobil dan mengejar suara itu. Laki-laki itu begitu dia berteriak, dia jatuh di samping si ibu itu. Jadi penumpang yang turun, mereka menemukan si supir tergeletak kesakitan dan juga menemukan si ibu itu bersimbah darah. Dibawa ke mobil, dan karena yang terdekat adalah kota yang dituju tadi, yang bukan kota awal, karena lebih dekat ke kota yang dituju, maka mereka kembali ke kota itu. Di perjalanan, si supir ini, laki-laki ini, dia mati karena bisa ular yang kuat sekali tadi. Di perjalanan dia mati. Sedangkan si ibu itu terus dibawa ke rumah sakit. Dan langsung dilaporkan ke polisi. Ya. Lalu polisi datang. Si ibu itu masih dalam keadaan sadar. Dan dengan susah payah, ibu itu menceritakan kepada polisi apa yang sudah dilakukan oleh supir ini. Dan mereka temukan uang itu di kantong mayat supir ini. Lalu dipanggilkan anaknya.
yang sedang wajib militer di kota itu, dipanggilkan anaknya, lalu ibu itu berikan ini uang untuk tebusan, yang berikan ini ke komandan agar bisa menebus. Dan setelah itu si ibu itu pingsan, tidak sadar selama beberapa hari. Akan tapi misinya, tujuannya untuk memberi tebusan anaknya sudah tercapai. Lalu setelah beliau sadar dan dari hari semakin membaik kondisinya, lalu sudah pulang ke kota asalnya. Kisah yang terjadi, cerita ini kemudian cepat menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ketika kisah ini menyebar, kemudian tetangga-tetangga si ibu itu mengumpulkan uang. Ya, mereka kumpulkan uang untuk agar si ibu itu bisa menebus kembali rumah yang sudah dijual itu, karena sudah tidak punya rumah. Jadi para tetangga itu, bahkan penduduk kota itu semuanya mengeluarkan uang, semuanya turun memberikan bantuan agar si ibu itu bisa menebus rumahnya, dan terkumpul sesuai dengan harga rumah. Bahkan orang yang sudah membeli rumah itu, ketika dia mendengar kisah itu, akhirnya dengan rela dia kembalikan rumah si ibu itu. Dia kembalikan rumahnya tanpa meminta kembali uangnya. Jadi si ibu itu mendapatkan kembali rumahnya ditambah dengan uang yang dikumpulkan oleh penduduk kotanya. Dan dengan itu dijadikan modal lagi untuk berdagang. Dan tidak hanya itu, penduduk kota setelah itu berbondong-bondong setiap hari belanja ke toko yang dimiliki oleh ibu itu. Yang setelah kejadian itu, tokonya setiap hari ramai, terus bertambah besar, pindah ke tempat yang lebih baik, bertambah besar. Allah limpahkan terus rezekinya. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, wah itu kebetulan sekali ya. Tempat di mana supir itu menusuk ibu itu sudah lebih dekat kepada kota yang kedua. Karena kalau lebih dekat kepada kota yang pertama, maka tidak ada kesempatan untuk menebus anaknya karena sudah kembali lagi. Mungkin juga akan ada yang mengatakan kebetulan sekali si supir itu berhenti lagi di sana untuk melihat apakah si ibu itu masih hidup atau tidak. Karena kalau dia nggak berhenti di sana, mungkin si ibu itu akan mati kehabisan darah. Tapi nggak ada yang kebetulan. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ingin menyelamatkan ibu itu dari kezaliman supir itu, Allah yang menggerakkan supir itu untuk berhenti di sana. Allah yang suruh dia berhenti di situ. Allah yang suruh itu ular diam di situ. Kita nggak tahu ular itu sudah menunggu di sana berapa hari, berapa lama. Allah yang tugaskan ular itu untuk mematuk supir itu agar si ibu itu bisa ditemukan. Tidak ada yang kebetulan. Nah, si penulis ini kemudian dari yang sebelumnya dia hanya mendengar cerita-cerita dari orang, tapi ini sudah puluhan tahun kemudian. Jadi ketika dia menulis ini, peristiwanya sudah berlalu lebih dari 10 tahun. Karena saat dia menulis ini, anak-anak si ibu itu sudah jadi orang semua. Ya. Ada yang sudah jadi insinyur, ada yang sudah jadi dokter, ada yang sudah jadi perwira di ketentaraan. Dan si ibu itu sudah punya rumah yang cukup bagus. Nah, dia kemudian datang berkunjung ke sana. Dia ingin menemui langsung ibu itu dan mendengar langsung kisah itu dari beliau. Dan saat itu salah satu hal yang dia tanyakan di penutup dari wawancara itu adalah, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda ditinggalkan oleh
penjahat itu, si supir itu di lembah itu dalam keadaan bersimbah darah seorang diri tanpa ada satu orang pun yang tahu. Karena itu memang bukan tempat berhenti mobil, nggak ada orang yang berhenti di sana. Apa perasaan Anda ketika Anda ditinggalkan sendiri dalam keadaan luka bersimbah darah? Nah, si ibu itu dengan penuh keimanannya mengatakan, saat itu saya hanya berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya jabbar samawati wal ardh, anta a'lamu bihali. Wahai engkau zat penguasa langit dan bumi, engkau yang paling tahu bagaimana dengan kondisiku. Manusia gak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Fahayyi li biqudratika al-qadir asbab daf'il badal an-naqdi an waladi liya'uda ila ahlihi wa yu'iluhum ya Allah. Ya Allah, penguasa langit dan bumi, berikan caranya, terserah engkau caranya bagaimana, dengan semua kuasa yang kau miliki ya Allah, agar aku bisa memberikan tebusan untuk anakku, agar anakku bisa pulang memberi dan bekerja untuk keluarganya. Hanya itu yang dia katakan, hanya itu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, beliau dizalimi, beliau ditusuk, beliau ditinggalkan seorang diri di lembah itu, tapi sedikit pun tidak ada doa yang mengutuk laki-laki itu. Dia tidak pernah, ya Allah hancurkan laki-laki itu. Dia hanya fokus pada tujuannya saja. Tujuannya adalah menebus anaknya, itu saja dia minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau penguasa langit dan bumi, bagaimanapun caranya tolong agar tebusan itu bisa sampai ke sana. Bagaimanapun caranya agar anakku bisa pulang dan membantu keluarganya. Hanya itu yang diminta, akan tapi Allah berikan semuanya. Allah balas kezaliman laki-laki itu seketika. Allah suruh dia berhenti di sana, dan Allah tugaskan ular itu untuk memantulnya. Allah pula yang menggerakkan kemudian penduduk kota untuk mengumpulkan uang untuk si ibu itu. Allah pula yang menggerakkan orang yang sudah membeli rumah itu untuk mengembalikan kepada rumahnya tanpa meminta lagi uang. Allah pula yang menggerakkan penduduk kota untuk membeli dari toko sayurnya, sehingga limpahan rezeki dari Allah semakin hari semakin luas, semakin besar. Maka ini ceritanya sudah habis. Jadi ini salah satu bentuk nyata dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, pada orang yang yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Si ibu itu sangat yakin. Memang dia tidak berdaya di situ. Sudah enggak, kalau orang lain mungkin udah enggak tahu ngapain lagi. Namun ibu ini dengan keimanannya, dia langsung ngomong sama Allah. Ini dia mungkin merupakan bukti dari bahwasanya doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab. Doa dari orang yang dizalimi tidak ada hijab. Jika doa orang yang dizalimi meskipun dia berdosa akan dikabulkan oleh Allah, apalagi doa orang yang penuh keimanan kepada Allah. Masya Allah. Saya ketika membaca kisah ini menangis ya. Kali ketika membaca ketika bagaimana si ibu itu ngomong kepada Allah, fokus pada tujuannya. Tidak sedikit pun dia mengutuk laki-laki itu. Tidak sedikit pun dia minta kepada Allah agar menghukum orang itu, tapi Allah berikan semua, Allah hukum orang itu. Nah, mungkin di dalam kehidupan bapak-bapak, dalam kehidupan ibu-ibu juga pernah atau sering mungkin merasakan bagaimana ketika pertolongan Allah itu turun. Dan setiap orang biasanya punya pengalaman hidup masing-masing tentang bagaimana dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, mungkin kisah tadi jadi penutup kajian kita bagi subuh ini. Masih ada 10 menit, 7 menit. Kalau ada yang tanggapan misalnya atau pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan iman, keimanan kepercayaan kita pada Allah SWT. Katakan bahwa masih ada sirik-sirik di dalam hati kita tatkala terjadi sesuatu. Kepercayaan dan keimanan kita pada Allah SWT itu kadang-kadang luntur. Bahkan kita mempercaya bahwa dengan segala asbab akan bisa mendatangkan sesuatu. Maka yang terjadi kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menurun dan kita selalu percaya kepada asbab tadi. Yang dimaksud dengan dua sisi mata uang yang tadi, bagaimana cara kita menyikapi supaya sepenuhnya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam kisah tadi, si ibu itu cuma menitipkan harapan kepada Allah, bukan meminta pertolongan kepada manusia. Ini yang sangat berat dalam hidup. Bagaimana menyikapinya dan bagaimana cara kita meluruskan niat kita agar tidak terkontaminasi dengan sirikan-sirikan yang ada dalam niat kita. Itu merupakan pertanyaan yang saya ingin bertanya. Pertanyaan berat. Terkadang di dalam hidup, terkadang dalam hidup kita bertemu dengan asbab-asbab, ya. Entah ketika kita punya hajat, lalu Allah hadirkan hajat kita itu melalui asbab. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, asbab itu pasti ada. Ya. Kasus ibu tadi itu berbeda. Allah langsung yang turun tangan, kalau istilahnya. Karena memang di situ tidak ada orang lain, tidak ada makhluk manusia lain yang tahu. Namun di dalam kehidupan kita bermasyarakat, Allah selalu hadirkan asbab-asbab itu melalui orang lain. Nah, kita bekerja, kita berusaha, Allah hadirkan rezeki. Kalau kita pedagang, Allah hadirkan rezeki tentu saja melalui orang lain. Allah tidak akan memerintahkan malaikat untuk berbelanja kepada kita karena iman kita bagus misalnya, ya. Pasti melalui tangan orang lain. Bahkan walaupun orang itu orang non-muslim sekalipun, tapi itulah cara Allah mendatangkan rezeki kepada kita. Nah, seharusnya, ya, tidak ada kerancuan di dalam hati kita ketika melihat asbab dengan melihat kekuasaan Allah. Selama kita meyakini sejak awal bahwasanya apapun yang terjadi itu pasti takdir dari Allah dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja takdir ini untuk sampai kepada kita, Allah selalu akan hadirkan sebab-sebab. Allah selalu akan hadirkan sebab-sebab. Seperti dan banyak kasusnya. Kalau kita baca di internet itu banyak kasus ketika orang betul-betul sangat membutuhkan, ya Allah ini bagaimana caranya? Udah nggak punya jalan lain. Lalu dia hanya kembali kepada Allah. Tentu ada orang datang. Tentu ada orang yang sudah lama nggak pernah ketemu, nelfon. Ini saya dulu punya hutang segini. Dia sendiri sudah lupa itu hutang. Ada, saya pernah baca juga di Mesir kalau nggak salah. Jadi seorang syekh itu dia punya jadwal penerbangan besok subuh. Nah, dia kemudian cari masjid yang dekat bandara agar untuk istirahat. Di masjid itu dia sholat, lalu dia dengar ada orang lain di sana. Orang itu nangis-nangis. Dalam sujud dia nangis-nangis sama Allah, minta sama Allah. Dan nangisnya itu benar-benar nangis sedih, sehingga orang yang mendengar pun jadi ikutan sedih. Lalu dia tanya, masalah Anda apa? Kok sampai segininya nangis-nangis sama Allah? Dia katakan, istri saya besok pagi harus dioperasi. Sementara saya tidak punya uang sama sekali. Berapa biaya operasinya? Dia sebutkan angka. Taruhlah misalnya
saya lupa yang persisnya ya. Taruh misalnya 75 juta katakan. Atau biar ada pecahannya, taruh misalnya 78 juta 500 ribu rupiah, katakan seperti itu. Maka saya mengatakan berdoa, ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah hadirkan solusinya besok. Mudah-mudahan Allah hadirkan solusinya sebelum waktu pembayaran itu tiba. Tapi saya itu juga nggak tahu gimana, dari mana solusi itu akan datang. Tapi dia serahkan saja sama Allah. Nah, ini kita lihat keyakinan kita kepada Allah. Tapi kan nggak mungkin Allah turunkan langsung dari langit uang itu. Lalu di subuh hari, ya, waktu subuh, imam masjid datang dan imam ini mengenali syekh itu. Lalu dia persilahkan syekh itu untuk maju sebagai imam. Maka majulah syekh itu jadi imam. Dia mulai sholat, dia jadi imam, dan suaranya yang pakai membesar terdengar oleh wilayah itu. Selesai sholat, ada satu orang laki-laki dari belakang jamaah itu datang menemui syekh ini. Dia bilang, "Syekh, biasanya saya jarang sholat di sini. Tapi tadi saya dengar suara Anda." Syekh ini dia bukan dari negeri itu, dia dari negeri lain. Hanya kebetulan sedang safar. Ketika saya mendengar suara Anda, saya kaget, kok Anda ada di sini? Maka saya datang dan sholat di sini untuk pastikan bahwa itu memang Anda. Lalu saya itu bertanya, ada apa? Lalu dia katakan, saya ini punya uang zakat. Dan sudah beberapa hari ini istri saya sebenarnya sudah meminta saya untuk membagikan dana ini. Tapi entah kenapa saya masih ingin melihat-lihat dulu siapa yang kira-kira lebih berhak. Nah, ketika tadi mendengar suara Anda, saya memutuskan saya akan berikan dana ini kepada Anda untuk Anda berikan kepada siapapun yang Anda anggap berhak. Saya bertanya, berapa? Dia bilang 78.500.000 rupiah, persis dengan biaya yang harus dibayar oleh laki-laki di rumah sakit. Saya itu menangis. Dia menangis, kemudian dia panggil laki-laki tadi. Mana laki-laki tadi? Ada di pojok sana. Dia suruh, dia ajak saya. Tadi Anda sebut berapa biayanya? Dia sebut sekian. Lalu saya mengatakan, ini uang sekian. Persis, gak kurang $1 pun, gak kurang $1 pun, gak lebih $1 pun. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ketika keyakinan kita kepada Allah itu kuat, maka Allah hadirkan asbab-asbab itu tadi. Allah yang menggerakkan syekh itu untuk datang ke masjid itu, karena bisa saja dia datang ke masjid lain, ya. Tapi Allah gerakkan dia datang ke masjid ini. Allah pula yang menggerakkan suruh imam itu untuk menyuruh syekh ini agar menjadi imam. Karena kalau dia gak jadi imam, suara dia gak didengar oleh laki-laki yang punya uang ini. Maka seperti yang saya katakan tadi, seharusnya kita tidak punya kerancuan dalam hal melihat kuasa Allah, dan dengan bagaimana kita melihat asbab-asbab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita, untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang penting sejak awal, sejak di dalam hati kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, apapun yang terjadi itu pasti takdir Allah. Ini pasti ketetapan Allah, terlepas dari siapapun yang membawakan itu, siapapun asbab yang Allah kirim untuk mengantarkan itu kepada kita. Mungkin demikian. Ya. Kita mendengar ketika kita melakukan dosa, melakukan kejahatan, patokannya dapat dosa. Ketika kita melakukan kebaikan, patokannya dapat pahala. Yang saya tanyakan itu kadar antara dosa dan pahala itu apakah sebentuk material atau sebentuk istilah saja? Gimana? Apakah kadar? Apakah dosa dan pahala itu adalah sebentuk? Diberikan Allah selalu berlipat ganda.
Pahala yang diberikan Allah selalu berlipat ganda. Ini sebagai salah satu bentuk rahmat Allah, sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga sedekah misalnya bisa sampai 700 kali lipat Allah berikan. Nah, kalau pertanyaannya apakah lalu kira-kira kalau dosa ini berapa? Nah, kalau ini berapa? Wallahu a'lam. Jadi hitung-hitungannya hanya Allah yang tahu, dan mungkin malaikat yang mencatat. Maksud saya dosa dan neraka, dosa dan pahala itu dia sebenarnya bentuknya bagaimana gitu? Kalau bentuknya wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Ya. Mungkin nanti di akhirat kita akan lihat bagaimana bentuknya. Ketika Allah taruh dia di timbangan, ketika Allah taruh di timbangan itu, oh ternyata itu dosa, bentuk dosa saya. Ya. Tapi terus terang kalau bentuknya sekarang saya juga tidak tahu. Wallahu a'lam. Ini tampak dunia tidak mampu untuk mengampuni. Ya, betul. Mungkin memang dunia di mata kita, mata telanjang tidak mampu untuk melihat itu, menampung itu. Bahkan kalau misalnya dosa-dosa itu Allah tampakkan bentuknya, bentuk materialnya, mungkin nggak bisa jalan kita, penuh dosa. Rumah kita penuh sama dosa-dosa kita, susah kita berjalan. Bahkan ulama mengatakan andaikan dosa itu berbau, beraroma, mungkin kita akan malu untuk keluar, karena kita akan bau sekali, busuk sekali bau kita, karena banyaknya dosa-dosa yang kita kerjakan. Tapi itulah salah satu, lagi salah satu bentuk rahmat Allah, namanya satrullah, satrun. Allah tutup dosa-dosa kita. Kalau Allah buka semua dosa-dosa kita, saya nggak berani duduk di sini, Pak. Dan bapak-bapak nggak akan mau mendengarkan saya. Bukan berarti ada ustaz duduk di sini lalu dia lebih mulia, lebih sedikit dosanya, tidak juga. Bisa saja dosa saya lebih banyak. Apalagi seorang ustaz itu, penyakit ujub yang tadi malam saya singgung di tarawih itu juga godaannya besar sekali. Ketika dia merasa, wah kayaknya tadi ceramah saya bagus, nah itu udah habis itu dosa pahalanya, malah yang jadi tambah dosa. Jadi itu ya. Kalau bentuknya mungkin nanti kita akan lihat. Nanti kita lihat sama-sama. Iya, kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan nanti yang kita lihat dosa kita itu gak banyak. Sudah diampuni oleh Allah melalui puasa-puasa Ramadan kita, melalui istighfar kita dan seterusnya. Baik, sudah masuk lewat Rasulullah. Kita cukupkan hari ini. Kita lanjut besok insyaallah. Allah kasih umur, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kekuatan. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.